Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Samsinar SPDI, mahasiswa PPG PAI Daljab, batch 3 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda dengan NIM 2511301622. Pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 7 yang bertempat di SMP Negeri 3 Samarinda dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jadi sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sebelum dimulai pembelajaran, yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Amel. Silakan buat Ananda Amel maju ke depan. Irma Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih buat Ananda Amel ya. Jadi selanjutnya sebelum dimulai pembelajaran, saya berterima kasih kepada anak-anakku semua ya bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai nanti anak-anakku bisa seperti ini. Materi kita hari ini adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, absen dulu nah ya.
Yang pertama Bagas ada? Bagas ada? Oke. Zikril, Farhan, Anugrah, Bilal, Najwa, Asyifa, Kanaya, Nur Anugrah, Arifa. Arifa kenapa nak? Oh sakit. Kita doakan nak ya, mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan nak ya. Aulia, Amel, Kumi, Gladys, Ila, Lutfi, Ayubi, Hamed, Rizky, Firman. Oke, terima kasih karena yang hadir hari ini mudah-mudahan diberi keberkahan ya dalam hal belajar atau dalam hal apapun. Semoga anak-anakku dalam hal ini setelah selesai pembelajaran nanti semakin yakin lagi ya, semakin memperbaiki diri lagi bagaimana caranya supaya sholat kita dan zikir kita dipertebal lagi ya, dilaksanakan dengan baik ya. Minggu lalu kita pernah belajar tentang Asmaul Husna ya. Masih ada nggak yang ingat Asmaul Husna? Ada? Artinya apa Asmaul Husna? Ada yang pernah dalam sholat mungkin masih ragu apakah sholat saya diterima atau enggak? Masih ragu karena kenapa? Bacaannya atau gerakannya yang salah, atau mungkin ada hal-hal yang pernah saya lakukan tapi kok diterima enggak sholat saya ini? Masih ada yang sering seperti itu? Masih ya? Oke, kalau masih berarti mudah-mudahan setelah pelajaran ini kalian bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat ya. Jadi yang pertama, apakah kalian pernah sholat dengan khusyuk? Insya Allah pernah ya. Pernah, semuanya pasti pernah. Apakah kalian pernah merasa gelisah, marah, atau bingung menghadapi masalah? Pernah. Solusinya apa nak? Sholat. Ambil air wudhu, sholat, minta sama Allah. Ya, 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi tentang sholat dan zikir. Pertama adalah anak-anakku bisa menjelaskan makna sholat dan zikir sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah ya. Jadi tahu nanti artinya sholat itu apa, zikir itu apa, tahu perbedaannya nanti ya. Kemudian yang kedua, menganalisis pentingnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenangkan hati ya. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin, khusyuk dan istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir ya. Menurut kalian apa perbedaan perasaan orang yang rajin sholat dan berzikir dengan yang jarang melakukannya? Ada nggak kira-kira perbedaannya dalam diri kalian? Rajin sholat sama yang biasa-biasa aja ada perbedaannya nggak? Ada nggak? Ya, mungkin dari segi fisik biasa aja, ya kan? Tapi dari segi batin, dari segi hati, insya Allah ada perbedaannya, ya. Mereka tidak buru-buru dalam menghadapi masalah, ya kan? Dia nggak larut dalam masalah, ya. Jadi sholat nanti ini adalah ada tujuannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian merasa tenang setelah sholat atau berzikir? Gimana rasanya nak? Ya, tenang banget ya. Habis ambil air wudhu aja tenang, apalagi kalau sudah sholat ya, dan diakhiri dengan zikir dan doa ya. Yang ketiga, mengapa sholat dan zikir bisa membuat hati kita lebih damai? Kira-kira apa? Apa sih fungsinya sholat itu? Kok bisa damai hati kita? Ya, ada apa di dalam sholat ini sehingga kalian bisa merasa damai? Ya, karena mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi di dalamnya ada batin kita terkoneksi sama pencipta kita ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat tapi nggak ada yang dirasakan sama sekali, sama aja sholat kita nggak diterima oleh Allah ya. Jadi itu tandanya. Jadi kalau ada anakku nanti misalnya, kok saya sudah sholat bu, tapi kok batin saya masih gelisah ya, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam diri kalian masing-masing ya. Oke, arti dari sholat ini adalah amalan kita kepada Allah ya. Dimulai dari
takbiratul ihram diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jadi nggak sembarang, ya, nggak sembarang sholat kita. Sholat kita sudah diatur di ajaran agama kita, ya. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang senantiasa menjaga sholat dan memperbanyak zikir akan merasakan ketentraman batin, kedisiplinan hidup, dan kekuatan iman dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, ya. Jadi dua ibadah ini selalu dikaitkan di dalam ajaran agama kita, ya. Sholat itu bentuknya sama-sama ibadah, zikir juga sama-sama ibadah, ya. Jadi sama-sama ibadah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, ya. Kalau sholat wajib, ada sunnah, ya. Yang mana yang wajib? Sholat 5 waktu, apalagi? Selain dari sholat 5 waktu, ada lagi yang wajib yang lain? Ya. Kalau Idul Fitri berarti sunnah, ya. Nah. Kemudian lanjut. Setelah sholat, kita ada namanya zikir, ya. Zikir. Kalau ngomong kata zikir, apa yang terbesit di pikiran kalian? Subhanallah, apalagi? Walhamdulillah, apalagi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Itu namanya zikir lisan, ya. Zikir itu artinya mengingat. Apa yang diingat? Ingatnya kepada Allah, karena kita ini adalah bentuknya hamba, ya. Selain diperintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dilarang juga kita sudah diajarkan, ya. Bentuk penghambaan kita macam-macam, ya. Ada melalui lisan, ada melalui perbuatan. Kalau perbuatan ini ada di dalam sholat. Apa yang dihasilkan dari sholat nanti adalah perbuatan bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah perbuatan yang hal-hal negatif itu akan dijaga oleh Allah, ya. Kemudian kalau di sini sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, tadi sudah Ibu jelaskan, ya, dan merupakan tiang agama. Bayangkan ada satu rumah, ya kan? Sholat ini adalah tiangnya, bawahnya adalah pondasi, atasnya adalah atap, ya. Kalau punya pondasi, bisa nggak punya atap? Ya, harus ada penyangganya, nak, ya. Penyangganya adalah sholat. Jadi di bawahnya ini adalah syahadat, ya kan? Kita mengakui bahwa kita agama Islam harus patokan kita adalah iman atau kita bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Jadi tiangnya itu adalah sholat tadi, ya. Kemudian atapnya yang mana, Bu? Dakwah, kebaikan, itu atapnya, ya. Perbuatan-perbuatan yang lain itu atap. Yang mana, Bu? Puasa, ngaji, ya kan, sedekah. Kalau misalnya nggak punya penyangga, nggak punya tiang, maka yang di atas akan roboh. Ya, amalan apapun yang kita kerjakan bagian atas, di bagian atap, kalau nggak ada penyangganya, dia akan ambruk. Artinya apa? Kalau kita nggak sholat, tapi kita bayar zakat, ya kan? Ada ibadah lain yang kita lakukan, itu nggak dihitung. Nggak ada nilainya. Jadi sia-sia, Bu? Iya, sia-sia. Kenapa? Karena kalau semuanya dilakukan, tapi sholatnya tidak dilakukan, maka ibadah yang lain tertolak. Ya, ibadah yang pertama kali kita dihisab nanti pada saat hari kiamat cuma satu, yaitu sholat. Itu yang pertama kali. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah amalan lainnya akan baik. Saya dipahami, ya? Oke, kita lanjut. Di sini pengertian zikir, ya. Zikir secara bahasa berarti ingat. Siapa yang diingat? Allah, ya. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ini biasa semua, nah, ya. Setiap selesai sholat, insya Allah diusahakan baca zikir, ya. Kemudian ada beberapa yang harus kalian perhatikan, pentingnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan
hari-hari. Ya, tujuannya apa? Kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan zikir? Yang pertama adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi cara kita beribadah kepada Allah yaitu dengan cara berzikir, dengan sholat. Ya, yang membedakan agama kita dengan agama yang lain. Ya, yang membedakan penganut agama Islam dengan agama yang lain. Ya, jadi itu tandanya. Kemudian yang kedua, sebagai penenang hati dan pikiran. Ya, jadi nggak curhat ke sana kemari, curhatnya sama Allah. Satu-satunya tempat curhat terbaik ada sama Allah. Ya, nggak bakalan bocor. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembentuk akhlak dan karakter mulia. Ya, kenapa dikatakan pembentuk akhlak dan karakter mulia? Karena jelas dijelaskan bahwa sholat ini tujuan utamanya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau masih ada anak-anakku sudah sholatnya 5 waktu bagus, masih melaksanakan yang namanya hal-hal yang negatif, berarti dipertanyakan sholatnya. Ya kan? Mungkin sholatnya nggak diterima kali, ya kan? Atau yang kedua mungkin sebelum sholat, cara wudhunya ada yang salah. Ya, karena itu adalah syarat sahnya untuk bisa masuk ke bagian sholat. Wudhunya dulu yang diperbaiki. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pelatihan kedisiplinan dan tanggung jawab. Bayangkan kenapa dikatakan disiplin, suara azan aja itu ada waktunya, nggak sembarang. Ya kan? Kita dipanggil menghadap Allah pakai suara azan. Jadi disiplin, waktunya tepat. Bu, gimana Bu kalau misalnya di sekolah kita sholatnya nggak sesuai dengan waktu yang ditentukan? Nggak jadi masalah, karena waktunya panjang untuk sholat zuhur. Ya. Tapi kalau memang misalnya diizinkan untuk sholat zuhur pada saat jam istirahat, silakan, nggak apa-apa. Ya, tapi diutamakan adalah belajar dulu, kemudian lanjut untuk sholat. Ya. Oke. Terakhir, sebagai bekal kekuatan spiritual menghadapi tantangan hidup. Bayangkan nanti di masa depan kalian, kalau sekarang kalian masih punya orang tua di rumah, ya kan? Kalau ada masalah masih bisa curhat, ngomong sama orang tua. Tapi kalau di masa depan kalian nanti sudah jadi dewasa, sudah jadi orang tua, kalau di dalam diri kita nggak ada bekal, nggak ada iman, berarti kita kemana-mana nanti masalahnya, ya kan? Jadi kalau sudah ada bekalnya seperti ini, karena ini larinya ke spiritual masing-masing. Ya, siapapun yang melaksanakan sholat, karena ini adalah kewajiban, insya Allah tertata hatinya. Dia tidak pernah gundah ketika menghadapi yang namanya masalah. Ya biasa aja, kan saya punya Tuhan. Saya punya tempat curhat, ya, tempat curhatnya manusia hanya kepada Allah melalui sholat dan zikir tadi, ya. Jadi, oke, selanjutnya ada sikap dalam melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama disiplin tadi, ya, sudah Ibu jelaskan kenapa harus disiplin, karena waktunya sudah tepat waktu, ya. Nggak ada sholat yang bersamaan, semuanya sudah diatur jaraknya oleh Allah, ya. Jadi ada 5 sholat yang fardu, ya, itu fardu ain, mulai dari subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isya. Semuanya sudah diatur oleh Allah, nggak ada yang sama-sama waktunya, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat dan zikir secara berkesinambungan, maka kalian bisa menghasilkan yang namanya perbuatan khusyuk dalam sholat. Ini sangat susah. Khusyuk itu mudah, kalian ucapkan, tapi ketika dilaksanakan dalam sholat, hampir sekian banyak orang yang nggak bisa khusyuk. Kenapa? Yang pertama karena masih memikirkan yang namanya urusan dunia. Ya, urusan dunianya lebih banyak daripada akhiratnya. Makanya mereka nggak bisa khusyuk. Ya, pertanyaannya Bu, gimana Bu pada saat saya sholat tiba-tiba ingat sendal saya di luar? Gimana tuh? Sah nggak sholatnya? Ya, insya Allah kalau di akhir sholatnya bisa khusyuk, insya Allah sah. Ya, jadi
diusahakan sampai akhir. Kalau ingatnya di tengah, usahakan sampai akhir, kita lebih khusyuk lagi, insya Allah sholatnya akan sah ya. Kemudian lanjut, istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Ya, ada orang sholat itu ketika mereka ada masalah aja. Ya, tiba-tiba karena disuruh sama bapak ibu gurunya wajib nih sholat di sekolah. Tiba-tiba sholat, berarti mereka nggak istiqomah. Ya, jadi kalau mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat, mulai dari di rumah, diajarkan sampai di sekolah pun dia tidak bakalan disuruh. Itu istiqomah. Dilakukan tanpa harus disuruh. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anakku yang ada di kelas ini semuanya bisa sholatnya tepat waktu ya. Kemudian contoh perilakunya apa lagi? Menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu ya, supaya kita bisa sholatnya telaten ya, supaya istiqomah. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang ya. Yang ketiga, mengawali kegiatan dengan basmalah dan menutup dengan hamdalah ya. Jadi ucapkan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillah ya. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Doa apa aja yang kalian bisa kira-kira? Ya, sejak kecil kita pertama kali diajarkan apa? Doa makan, doa tidur, ya kan? Doa kepada kedua orang tua. Doa kepada diri sendiri sudah pernah nggak dipelajarin? Atau berdoanya pakai bahasa sendiri? Ya, nah, ayat kursi aja. Oke, ya diusahakan nanti nak ya. Semakin banyak mempelajari yang namanya doa-doa harian ya. Dari setiap kelompok itu akan mengerjakan ya satu lembar ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Nanti anak-anakku mengerjakan di sini, menuliskan, membagi beberapa anggota dari temannya. Silakan ditugasi masing-masing apa tugasnya ya. Nanti selesai nanti didiskusikan, anak-anakku bisa maju ke depan presentasi ya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dicatat nah ya, nama-nama kelompoknya siapa aja. Baik, karena waktunya sudah selesai ya. Jadi saya minta dari kelompok 1 dulu yang maju ke depan ya untuk presentase. Kita mulai dari kelompoknya Zikril dulu ya, boleh? Silakan nak, maju semuanya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil presentasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Perkenalkan nama saya Muhammad Jibril. Perkenalkan nama saya Ibnu Asgar. Perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya akan membacakan pertanyaan. Bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir di lingkungan keluarga? Jawaban dengan membiasakan sholat berjamaah, membaca doa bersama, dan mengusahakan semoga keluarga untuk bersih setelah sholat. Dua, bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir di sekolah? Melalui kegiatan sholat duha bersama, tadarus sebelum pelajaran dimulai, dan zikir bersama setelah sholat zuhur.
Tiga, apa pengaruh sholat dan zikir terhadap perilaku siswa di sekolah? Jawabannya adalah siswa menjadi lebih disiplin, sopan, dan bertanggung jawab karena hatinya terbiasa dan sebagai orang. Bagaimana seorang muslim dapat menjaga kekhusyuan di tengah-tengah godaan dunia digital? Jawabannya dengan membatasi waktu penggunaan gadget, menetapkan waktu khusus untuk ibadah dan mengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan. Ada yang ingin bertanya? Kelompok lain boleh menanggapi, boleh menambah, boleh bertanya, silakan. Boleh perwakilan dari setiap kelompok. Silakan, Nak. Ya, dari belakang, silakan. Izin bertanya ya, aku mikirnya kalau kita habis sholat itu berzikir, apakah wajib atau sunnah? Ya, apa hukumnya ketika habis sholat itu berzikir? Ada yang bisa? Silakan. Sunnah ya. Oke, jawaban temannya sunnah. Ya. Kenapa sunnah? Karena ini nggak terlalu diwajibkan, tapi kalau bisa dilaksanakan ya. Oke, ada lagi yang lain? Mulai dari kelompok berikutnya. Ya, dari Amel. Kalau misalnya kita sholat itu kan harus istiqomah ya. Ada yang bisa? Istiqomah itu adalah jadi istiqomah itu artinya adalah konsisten dalam melaksanakan sholat ya. Jadi nggak hari ini sholat, besok nggak, itu nggak konsisten namanya ya, nggak istiqomah. Boleh yang lain? Satu kelompok lagi ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada lagi. Oke. Gimana kelompok satu? Boleh disimpulkan aja. Kesimpulannya kita harus sholat setiap hari dan berzikir dan tepat waktu. Jadi banyak mungkin ya dari kelompok satu. Yang lain nggak ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau nambah? Nggak ada. Oke, boleh kelompok satu ditutup aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompoknya Zikri, silakan duduk kembali. Oke, kita undang dari kelompoknya Kanaya bisa maju ke depan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, nomor 1. Karena keduanya menjadi sarana untuk menjaga kerukunan dengan Allah, menenangkan hati, dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut ke jawaban kelompok kami terkait soal nomor 2. Ketika seseorang sholat dan berzikir, hatinya pasti akan dipenuhi dengan rasa syukur, sabar, dan tawakal, sehingga stres dan kegelisahan pada dirinya akan berkurang atau hilang. Baik, nomor 3, ia cenderung memiliki akhlak mulia, sabar, sopan, serta peduli terhadap sesama karena hatinya senantiasa terkait pada Allah. Lanjut, terakhir, 4. Sholat dan zikir menumbuhkan kedekatan spiritual dengan Allah yang menghadirkan rasa bahagia sejati, bukan sekedar kebahagiaan duniawi. Baik, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Silakan. Tawakal. Silakan jawab. Tawakal adalah ya berserah diri kepada Allah ya. Nanti lagi yang lain. Pertanyaan yang lain ada? Ada yang lain? Masih berkaitan dengan sholat dan zikir yang dibahas temannya tadi. Oke, Mame, boleh Mame, suaranya. Apa pendapat kalian jika teman kalian tidak sholat? Apa yang akan kalian lakukan? Apa pendapat kalian ketika ada temannya yang tidak sholat? Baik, mungkin saya mewakili teman-teman saya untuk jawab. Jadi menurut kelompok kami, jika ada teman kita di sekitar kita yang tidak sholat, atau sholatnya main-main juga, itu kita akan menasehatinya dan menunjukkan dengan cara yang baik.
baik. Kita tahu juga bahwa seandainya sholat itu banyak membawa manfaat bagi diri kita. Hati kita bisa jadi lebih tenang, tidak gelisah jika melaksanakan sholat. Dan jika tidak melaksanakannya, itu juga akan menyebabkan dosa. Oke, masa saya satu kelompok lagi mau bertanya? Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu jadi ini sholat. Jadi dimanapun kita berada, kita juga pasti bisa menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita sekitar, dan juga di sekolah. Karena dampak sholat dan zikir ini juga sangat baik bagi kehidupan sehari-hari kita. Bisa membawa kita kepada ketenangan, lebih bersyukur, dan lebih bertawakal kepada Allah. Oke, baik. Boleh ditutup, kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan duduk ya. Baik ya. Jadi semua kelompok sudah maju ke depan ya presentase. Boleh kita kasih aplaus ya untuk semuanya ya. Mudah-mudahan anak-anakku hari ini lebih semangat lagi ya belajarnya ya, karena materi ini adalah materi yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ketika kita semakin mempelajari materinya, insya Allah kita akan lebih tahu atau paham dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, itu ada tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Nanti Ibu share melalui grup WA, silakan dikerjakan di Google Form masing-masing ya. Saya kasih waktu mungkin kurang lebih 10 menit ya. Silakan dibuka. Oke, karena semuanya sudah mengirimkan jawabannya ya. Terima kasih ya untuk anak-anakku sudah mengerjakan tugas individu ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu nah ya. Kita ice breaking dulu, boleh berdiri semuanya. Silakan berdiri ya. Siap ya. Jadi kita ada tepuk zikir ya. Jadi semuanya sama-sama mengucapkan ya. Kita mulai 1, 2, 3. Dengan berzikir hati jadi tenang. Dengan berzikir hati jadi tentram. Ucapkan subhanallah, lalu alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan berzikir hati jadi tenang. Dengan berzikir hati jadi tentram. Ucapkan subhanallah, lalu alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Oke, silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, setelah selesai semua pembelajaran hari ini ya, maka kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan yang pertama adalah tentang sholat tadi ya. Jadi pengertiannya kalian sudah memahami semuanya bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram ya, diakhiri dengan salam ya. Kalau zikir artinya tadi sudah dijelaskan bahwa zikir itu adalah mengingat Allah ya. Jadi
Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya supaya apa yang pernah kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Masalah zikir dan sholat tadi itu harus dilakukan secara istiqomah ya. Bukan cuma karena disuruh, bukan cuma karena hari ini, bukan karena disuruh mama atau disuruh sama guru agamanya saja ya. Tetapi bagaimana caranya supaya hati kita merasa terpanggil ketika sudah waktunya untuk sholat. Oke, untuk semuanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau enggak? Kira-kira setelah mempelajari materi ini, apa manfaat yang bisa kalian ambil? Pernah nggak kehidupan sehari-hari merasa gelisah karena nggak sholat? Pernah ya? Berarti pernah, oke. Selama ini pernah nggak kira-kira menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah? Pernah? Pernah gelisah ketika nggak sholat? Pernah. Atau pernah merasa ya biasa aja, saya nggak sholat biasa aja, pernah? Ya pernah, oke. Boleh, makasih ya. Untuk minggu depan ya kita belajarnya tentang macam-macam sujud ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang macam-macam sujud. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan ketika ada salah kata Ibu dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan atau sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.